Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana min dinina ma fihi ibratan li ulil albab. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayat wal ma'na wallahu a'lam bi muradih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Al-imanu bid'un wa sab'una suhbah أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق والحياء شعبة من الإيمان. الحديث والمعنى والله أعلم بمراده. أما بعد. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah Majelis Taklim yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji sebagai kalimat yang paling pantas kita ucapkan ketika kita mau memulai ngaji. Mari kita persembahkan kehadirat Ilahi Rabbi, syukur sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Mari kita hadirkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Karena pada hakikatnya Allah lah yang Maha mengatur, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali, bersilaturahmi, bermuajahah, bertatap muka dalam rangka takliman li thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita, niat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan balasan nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat ma salam ay makrunatan bin ta'zim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Bu sehat bu? Hebat di sini, mana neli-nelinya seger-seger amat. Oh gitu, kalau di rumah sakit makanya taklim insya Allah seger. Kalau orang lagi taklim kan lupa, kadang-kadang masalah hutang lupa, suami macam-macam lupa, gitu ya. Obatnya betul. Anak lagi bandel lupa, mau dikasih salimah. Barang datang ke rumah ngerempeyek lagi, kasihan deh loh. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini dari requestnya dari minggu kemarin, bisa ngisi nggak, bentrok lagi gitu. Allah karim. Mudah-mudahan kita terus dipertemukan oleh Allah. Amin bu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ustaz ngaji sama Pak Ustaz Ujang mah nyantai aja lah, nggak usah serius-serius. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, sebagai landasan tausiah kita, sebagai bahan untuk kita merenung, sebagai bahan untuk kita hayati dan pelajari,
sekaligus ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana saya ingin mengetengahkan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-7. Kalau semuanya nanti nggak cukup waktunya. Saya ingin mengetengahkan firman Allah Quran surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-7. Ada yang hafal nggak, Bu? Hafal saya, Ustaz. Alhamdulillah. Kita nggak hafal bisa, waktu modalnya kemana aja ini teh. Masa saya saja tidak hafal. Tapi syukur alhamdulillah sekarang mah sudah hafal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di mana Allah katakan dalam firman-Nya tersebut, yuk kalau yang hafal maka kemudian dibaca. Kalau yang tidak, ya sudah saya juga dibaca sajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah katakan dalam firman-Nya, hal ataka hadithul ghasyiyah. Terus wujuhul khashi'ah. Beneran di sini mah hebat sih. Terus amilatun. Terus lanjut. Terus la yusminu yughni min ju'. Udahlah, wakaf dulu di situ. Wakaf dulu aja di situ. Itu 7 ayat pertama surat Al-Ghasyiyah. Kelihatannya kalau kita baca begitu saja sepintasan artinya sama-sama dengan yang lain. Itu. Tetapi ketika kita perhatikan makna yang terkandung di dalamnya, kalau orang mengaku beriman kepada Allah, saya yakin maka hatinya akan bergetar, yang tadinya dia ketawa ketiri langsung merunduk kepada Allah bermuhasabah. Oh bisa, Pak Ujang? Insya Allah bisa. Kenapa demikian? Karena Allah katakan, hal ataka hadithul ghasyiyah. Arti yang terkandung di dalamnya, kata Allah, sudahkah sampai kepadamu? Ini pertanyaan dari Allah, seolah-olah Allah tidak tahu, padahal Allah tahu. Sudahkah sampai kepadamu? Hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudahkah sampai kepadamu? Apa yang sudah sampai? Al-ghasyiyah. Berita, kabar, informasi. Informasi apa? Tentang apa? Allah katakan al-ghasyiyah. Tentang hari kiamat atau hari pembalasan. Jadi tadi saya dengar apa enggak? Insya Allah apa? Belum tahu. Ternyata ya coba yuk kita muhasabah lagi, pulang ke rumah baca lagi Quran, minimal dibaca artinya, masya Allah. Makanya saya katakan kalau orang sedikitnya membaca ayat ini, kalau tidak bergetar hatinya, dipertanyakan keimanannya kepada Allah. Kenapa demikian? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jelas dengan ayat ini. Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, maka akan bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila disampaikan, diperlihatkan ayat-ayat Allah kepadanya, zadatuhum iman, maka akan terus bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harusnya kalau kita baca Yasin tiap minggu, insya Allah kalau ibu tiap minggu baca Yasin saja. Itu yang majelis taklimnya 1 minggu 1 kali. Belum lagi kalau yang majelis taklimnya dalam 1 minggu sampai ada yang 7 kali. Tiap hari ada lagi yang 2 kali, 1 harinya 7 kali 14 kali. Baca Yasin 14 kali berarti itu. Masya Allah, harusnya keimanan kita sudah semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena saya yakin hari ini materi saya katakan Nelly di sini mah hebat pokoknya malah pengajiannya popok apa ya banyak gitu popok katanya bukan bukan popok itu banyak. Hari ini baru ngaji, besok sudah diumumkan lagi ibu-ibu besok ada pengajian FKMT Forum Komunikasi Majelis Taklim. Waduh terus dari sini insya Allah tidak rugi bu, tidak rugi. Man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu ta'ala tariqan ilal jannah. Kalau ibu berangkat ke majelis taklim, insya Allah dicatat oleh Allah sebagai tiket untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya kalau ada pengumuman pengajian pura-pura enggak dengar, Allah ancam itu. Walaqad zarra'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum aadanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Jelas itu ayatnya. Kalau ada orang majelis taklim buar di sana, di rumahnya nggak punya kegiatan, nggak punya mutur secara syar'i, menang baik, itu berarti dia calon penghuni neraka jahanam. Wih, tapi Pak Ustaz jangan bisaan aja. Ya enggak begitu. Allah katakan, "Walaqad darrabna li jahannam." Allah akan memenuhi jahanam itu minal jinni wal insi, dari bangsa jin dan manusia. Kenapa mereka masuk? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi tidak digunakan untuk berpikir. Hatinya untuk berpikir secara total. Walahum adanun la yasma'una biha. Mereka punya kuping tetapi kupingnya tidak digunakan untuk mendengarkan kebajikan. Jelas. Iya kan? Makanya itu saya katakan kalau nggak punya rukhsah menurut agama di rumah ada orang ngomong majelis salim nggak datang, ini orang calon penghuni neraka jahanam. Menurut Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-179. Kalau datang, insya Allah man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu ta'ala tariqan ilal jannah. Digampangkan oleh Allah masuk surga gampang, masuk surga itu nggak susah. Yang penting mau. Ada majelis datang, taat kepada Allah, mendengarkan ceramah agama, ngaji Quran. Itu adalah jalan-jalan. Cuma kadang-kadang keterajang sumbeng, itu doang. Betulnya. Kok jadi ke situ-situ ngajinya? Terusin ini deh, Bu. Terusin ya. Masya Allah, Ustaz ngajinya kemana-mana. Yang penting mah nyampe aja ajarannya. Ya, Allah garis. Allah katakan dalam firman-Nya ini. Jelas tadi ya, Bu ya. Buat dia. Kalau orang nggak mau ke majelis taklim itu, lahum adanul la yasma'una biha. Lahum ayun, mempunyai mata tetapi tidak digunakan matanya secara baik. Masya Allah. Ada orang datang ke majelis taklim, besoknya mati, nggak dijadiin pelajaran itu. Padahal harusnya kan begitu berpikir. Dia aja yang rajin ke majelis taklim, tolong ilmu mulu, meninggal apalagi saya, berarti apa persiapan saya di sana tuh perlu. Itu maknanya. Ya, kita lanjut. Allah katakan dalam firman-Nya Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Yang pertama, hal adaka hadithul ghasyiyah. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, maknanya begitu. Sudahkah sampai berita tentang hari kiamat atau hari pembalasan? Yakin enggak dengan hari kiamat? Oh, pada menang, ini kenapa? Yakin? Yakin. Dari mana? Dari Quran. Untung bukan kata Pak Ustaz Ujang. Itu sangat. Masya Allah. Ya. Yakini karena itu adalah fondasi keimanan kita. Kan arkanul iman itu apa kan? Di arkanul iman sudah jelas kan? Kita harus meyakini akan ada harinya, hari akhir, yakni di mana Allah akan menghancurkan bumi yang ada beserta isinya. Kapan waktunya? Allah yang Maha tahu. Tidak ada yang tahu sama sekali. Jangan berpikir kapan. Yang jelas Allah katakan hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad
informasikan kepada umatmu tentang hari pembalasan atau hari kiamat? Satu, ayat yang keduanya Allah firmankan. Apa tuh? Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Betul nggak? Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Apa artinya tuh? Masya Allah. Ayo sire. Allah katakan dalam firman-Nya, pada hari itu, ya seluruhnya setelah hari kiamat itu, pada hari itu banyak wajah-wajah yang tertunduk dan merasa terhina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Quran, bukan kata Pak Ujang. Kalau Pak Ujang mah cuma baca bareng sama ibu-ibu. Ini mah bukan ngeguruin, belajar bareng. Sama saja, wajib belajar. Ya Bu ya. Allah katakan di situ, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Khashi'ah itu tertunduk khusyuk. Kalau kita sholat khusyuk, berarti kan sedikit merunduk di hadapan Allah. Kalau ini dikatakan wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu banyak manusia yang wajahnya tertunduk karena merasa terhina di hadapan Allah. Kenapa mereka terhina? Masya Allah Bu, kalau kita merasa malu, coba aja kalau di masyarakat nih. Kita punya rasa malu apa kayak gitu persoalannya atau masalahnya ya. Kadang-kadang kan nggak berani keluar rumah aja, betul nggak? Kalau kita punya rasa yang tidak mengenakan di hati, punya rasa malu, jalan juga nggak ngelihat jalan atau bahkan barangkali ada kebun juga di depan ditabrak saja. Saking malunya, kewirangan, iya kan? Ini dikatakan oleh Allah nanti seluruh manusia akan tertunduk wajahnya karena merasa terhina di hadapan Allah. Yang tadinya waktu di dunia punya ilmu banyak, apa punya ilmu sedikit, apalagi banyak, merasa paling pintar, sombong di dunia. Ya Bu, tidak malu kalau tidak menyebarkan agama, tidak malu tidak menyebarkan ilmu. Yang tadinya waktu di dunia merasa wajahnya cantik, ayu, rupawan, pokoknya masa panggelisna bisa kampung. Jadi sombong terhadap orang lain. Yang tadinya waktu di dunia punya rezeki, punya harta, punya materi, yang dijuru, dipantau, malaya, di tengah iman, di tengah wadahan. Tidurnya kasurnya terbuat dari duit doang. Suaking katake buat hartane. Saking katanya hartane, sombong terhadap manusia. Ternyata nanti kata Allah dalam Al-Ghasyiyah ini, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Mereka akan tertunduk malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, aduh Pak Ustaz, udah abot sampai di situ juga. Baru tentang hari kebangkitan, hari proses kiamat, hari pembalasan dari Allah, kita sudah merasa malu. Belum cukup di situ, Bu. Dilanjutkan ayat yang ketiganya. Apa? Amilatun nasibah. Masya Allah. Apa artinya? Baca. Nggak tahu. Amilatun nasibah. Kenapa? Karena mereka sudah kerja keras, tetapi kepayahan. Nanti kita jelaskan. Iya. Kerja keras tapi kepayahan. Masya Allah, leklok tebuh. Maknanya itu capek. Capek gawe teka pakai. Kerja mah total tenaganya keluar semua, tetapi hasilnya nol besar. Maknanya begitu. Siapa mereka? Nanti kita bahas. Yang jelas kata Allah, amilatun nasibah. Tertunduk, kita malu dan terhina di hadapan Allah. Karena kita merasa kepayahan dengan apa yang kita kerjakan. Ya, lalu kemudian padahal kita sudah total mengerjakannya. Amilatun nasibah. Masya Allah. Tetapi tidak ada hasil sama sekali. Bahkan dilanjutkan dalam ayat yang keempatnya. Tasla naron hamiyah. Dan mereka berjalannya itu kayak orang penuh kerinduan dengan kerelaan, padahal itu neraka. Tasla naron hamiyah. Mereka berjalan
menuju api yang sangat panas, yakni api neraka hadapan Allah. Masya Allah. Cinta di memang ngaji Quran, Masya Allah. Ternyata kalau dipahami ya Allah kali bikin bergetar Bu Haji. Masya Allah. Hal ataka hadisul ghasiyah, wujuhu yawma idin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naron hamiyah. Berjalan. Seumpama kita ayo ning pasar, bayangkan wonten kamu dan sudah takdir Allah. Sudah jalan, tidak bisa nengok entar dulu, nggak mau saya mau belok ke sini. Wah, dikebuk sama malaikat kalau begitu. Insya Allah. Ini ayat Al-Quran, Al-Ghasyiyah. Silakan sampai ke rumah, dibuka lagi. Benar enggak sih tadi itu pengajian? Wih, ternyata Masya Allah beneran. Tasla naran hamiyah. Manusia itu akan berjalan menuju api yang sangat panas, yakni neraka ya Allah. Jalan saja itu, Masya Allah. Dengan tertunduk kita, Masya Allah, bayangkan ke arah sana. Yang tadinya hidup di dunianya, Masya Allah, merasa sombong, takabur, uzubiyah, segala terkuat, pokoknya mas saya yang paling, ternyata nanti di hadapan Allah tidak ada nilainya sama sekali. Bahkan Masya Allah, kita sebagaimana digiring oleh Allah menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah ini. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Lanjut. Masya Allah, ngomongin neraka kita lanjut balik. Salut saya masih. Masya Allah. Ada yang nggak lanjut? Masya Allah. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata tidak cukup sampai ayat yang keempat. Lalu dilanjut dalam ayat yang kelima surat Al-Ghasyiyah. Silakan bacakan. Apa? Tasla naran hamiyah. Lalu tusqa min ainin aniyah. Artinya apa? Enggak tahu. Dengarti? Walikui. Tusqa min ainin aniyah, dan mereka akan diberikan minum oleh Allah dari sumber air yang sangat panas. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Pak Ustaz udah mau bisa aja. Silakan aja dibuka Qurannya. Tidak saya. Tusqa min ainin aniyah. Kata Allah akan memberikan minum kepada orang tersebut min ainin, dari sumber air aniyah yang sangat panas. Masya Allah, kalau sekarang kita di dunia Bu, minum air panas yang ngedonggolak, mendidih gitu ya, ngegolak, lalu kemudian keangkat oleh kita, ditaruh di tengok, kitanya nggak tahu, datang dari mana-mana, datang ngambil air, celuk, nggak tahu itu panas karena nggak ada api, nggak ada asapnya, tiba-tiba diminum, bluk, apa rasanya? Masya Allah. Ternyata nanti kata Allah ancamannya, tusqa min ainin aniyah. Allah akan memberikan minum kepada manusia tersebut, yakni dengan minuman yang bersumber dari air yang sangat panas. Masya Allah. Coba itu bacanya ya dari awal. Itu. Yakin nggak dengan apa yang akan terjadi? Yakin. Karena apa? Ini dari Al-Quran. Al-Quran kalam Allah yang tidak mungkin itu bohong di dalamnya. Maknanya pasti dan mutlak itu terjadi. Banyak pun. Masya Allah. Tusqa min ainin aniyah. Bayangkan Masya Allah gitu. Makan nasi masih panas sedikit saja baik, kita sudah bergelombongkan rasanya bagaimana. Masya Allah, komo laki-laki yang urus tunjung mah. Iya, tahu laki-laki yang urus tunjung. Oh iya, kalau di rumah istrinya lupa itu, nggak ngasih tahu kalau itu masih panas, barang diminum dia masih panas, sirun malah. Gila, mimpi cuma konon amat, bukan? Karena waktu panasnya. Padahal Allah sudah katakan, tusqa min ainin aniyah. Ayat Quran mutlak kebenarannya. Itu ayat yang berapa yang barusan?
kelima. Lalu lanjut kita ke ayat yang ke-6-nya. Apalagi yang akan terjadi Allah katakan. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Sebisa mungkin kalau baca Quran yang jelas. Allah katakan banyak manusia yang baca Quran itu terjadi lahan. Lahan itu kesalahan. Ada lahan yang sifatnya jali, ada yang lahan sifatnya sirri. Yang jali yang bagaimana Pak Ustaz? Ibdalu harfin biharfin. Mengganti huruf yang satu dengan huruf yang lain. Saya sudah sampaikan ke ibu-ibu barangkali pernah. Contohnya kalimat apa? Contohnya la in syakartum. Kalau kamu bersyukur. Tetapi shinnya dirubah menjadi sin. Maka la in syakartum. Artinya apa? Sakaro itu mabok. Jadi kalau la in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, maka Allah akan tambahkan kenikmatan itu. Tetapi ketika kita baca la in syakartum, maka kalau kamu mabok, maka kamu akan ditambah-tambah murtad. Hati-hati, ibdalu harfin biharfin, mengganti huruf dengan huruf yang lain. Sebisa mungkin. Aduh Ustaz, gimana saya mau bisanya semacam ini saja. Lakukan semaksimal bisa kita, tetapi tidak menggugurkan kita untuk terus belajar. Ustaz, saya usianya sudah 80 tahun. Utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi. Jadi tidak cukup, terus belajar. Itu ibdalu harfin biharfin. Yang kedua, ibdalu harokatin biharokatin. Mengganti harokat yang satu dengan harokat yang lain. Saya minta dibantu. Coba surat Al-Qadar ayat pertama gimana? Ya. Nah. Inna anzalnahu fi lailatil. Betul kan begitu ya? Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Betul. Gitu kan? Nah itu, awas hati-hati. Di kampung saya sholat tarawih, imamnya sudah tua. Baca Qur'annya, baca itu surat Al-Qadar. Inna anjalnahu fi lailatul qadar. Kata si makmum di belakang, Pak Ustaz, til katanya gitu. Iya kan, inna anjalnahu fi lailatul kan awalnya. Eta si ustaznya di depannya tetap inna anjalnahu fi lailatul qadar. Pak Ustaz, til katanya. Oh, til, iya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Pak Ustaz, tul kan gitu. Sirma mentang-mentang ning wong tua katanya gitu. Kita baca til jegetul, kita baca til jegetil. Jangan sampai begitu. Hati-hati baca Quran. Ibu ya, itu Masya Allah. Ini mah benar itu, bu kasus asli itu. Masya Allah. Itu karena problem membaca Al-Quran, imamnya tidak mau dibenerin, kesel gitu. Hati-hati. Sebisa mungkin kita maksimal. Ibu ya. Nah, tadi dikatakan oleh Al-Quran tentang bagaimana proses terjadinya hari kiamat dan akibat yang akan ditanggung oleh manusia, dijelaskan dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-6-nya. Apa tadi? Bahwa pada hari itu, coba ayat ke-6-nya Bu. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ada yang pegang di situ. Yang ada artinya laisa lahum ta'amun. Ternyata kata Allah di saat itu tidak ada makanan. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', kecuali pohon yang berduri. Masya Allah. Jangan berpikir, alhamdulillah, ada pohon berarti ada buahnya. Pohonnya mau berduri nanti, buahnya mah kagak. Bukan begitu, karena di ayatnya pun illa min dhari', kecuali pohon yang berduri. Itu pohon yang dikasihkan untuk dimakan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Masya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari ajab semacam itu. La yusminu ayat yang ketujuhnya, wala yughni
minju. La yusminu, tidak akan mampu menghilangkan rasa lapar dan tidak akan mampu membuat manusia menjadi gemuk gara-gara makan pohon yang berduri itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah ini. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Al-Ghasyiyah katakan, pertama, sudah sampaikah kepadamu berita tentang hari kiamat atau hari pembalasan? Itu maknanya menurut Ibnu Katsir hari pembalasan. Kalau di tafsir Jalalain maknanya itu adalah hari kiamat. Jadi macam-macam, tapi maknanya ke arah sana sama. Ya Bu ya. Ya Al-Ghasyiyah wujuhun yauma idzin khasiyah. Pada hari itu merundung manusia merasa terhina di hadapan Allah. Ya Bu ya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ini jelas katakan. Nah Ibu, menurut ahli tafsir, adab-adab yang digambarkan sebagaimana digambarkan oleh Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 1 dengan sampai yang ke-7 tadi terjadi pada manusia pada saat setelah hari kiamat di akhirat kelak. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa itu akan terjadi kepada manusia. Tetapi siapa yang akan mendapatkan adab seperti ini pertanyaannya. Nah, ulama menjelaskan yang pertama adab yang akan dilimpahkan sebagaimana digambarkan oleh Quran surat Al-Ghasyiyah tadi akan diberikan kepada orang-orang kafir. Satu, tadi wajahnya tertunduk dengan merasa terhina, lalu kemudian dia sudah bekerja keras tapi kepayahan. Lalu kemudian dia berjalan menuju nerakanya Allah. Kemudian Allah berikan dia air minum yang sangat panas dari sumber yang sangat panas. Kemudian dia diberikan makanan oleh Allah dengan makanan pohon yang berduri. Siapa yang akan mengalami peristiwa seperti itu? Menurut Ibnu Katsir, yang pertama adalah orang-orang kafir. Satu. Yang kedua kategorinya adalah orang muslim yang beramal tetapi amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak diterima? Karena dalam beramalnya tidak terpenuhi syarat-syarat untuk diterimanya amal di hadapan Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Masya Allah, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini yang kita khawatirkan. Kita pergi ngaji, tetapi cuma dapat capeknya saja sama buang ongkosnya saja. Ternyata meninggal di hadapan Allah. Tadi dikatakan, dan ayat yang keduanya itu mereka sudah bekerja keras dan kepayahan. Bekerja keras tapi hasilnya tidak ada. Sudah pergi dia ngaji taklim tetapi tidak dapat pahala. Kenapa demikian? Banyak problem yang terjadi, banyak masalah yang terjadi. Habis ngaji, udah ngajinya mau udah beres. Barang mau pulang di tengah jalan. Anu si ibu anu kemana? Ya tidak ngaji. Itu makan habis beli mobil baru itu. Makanya dia mah tidak sempat ngaji-ngaji aja. Hilang itu pahalanya itu. Masya Allah, kita tuh kadang-kadang habis ngaji memang ngaji gitu. Ada lagi yang tinggal di kompleks, ada tetangga baru masuk ke rumah kitanya baru pulang ngaji, tetangga kompleknya baru datang ke rumah barunya barang itu juga berduanya mau silaturahmi ke kita, barang ditelak-telak jadi masya Allah, hari perempuannya mau cantiknya bagaikan putri, nah ini suaminya main kayak perak bedog. Masya Allah, hati-hati tuh. Kadang-kadang Masya Allah, mencela. Ini hati-hati. Jangan sampai kita beramal tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena syarat amalnya tidak kita lakukan. Ini yang khawatir. Pergi ngaji kita, sholat tahajud kita, baca Quran kita, pergi haji kita, puasa kita. Masya Allah. Bahkan kan kalau puasa dikatakan oleh Allah, kam min shaimin laisa lahu jazaa'un illa al-wajh. Itu sama ibadah yang lain pun kita dapat capeknya saja, buang ongkosnya saja. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan. Banyak. Contoh misalkan niat kita mau ngaji.
2 minggu yang lalu saya ngaji di tempat Majelis Taklim daerah Cilegon. Ada yang tanya ke saya, Ustaz, katanya saya sedang dalam keadaan datang bulan, haid. Ada pengajian di masjid, saya masuk saja, itu boleh tidak? Boleh nggak, Bu? Hah? Saya sedang dalam keadaan haid, datang bulan, ada pengajian di masjid, sebelah di masjid. Saya datang, masuk aja ke masjid, aja duduk, boleh tidak? Hah? Ada yang boleh, ada yang tidak. Tetapi untuk ikhtiar kita, kehati-hatian kita, jangan sampai atasnya memakai dasi, pakai kemeja rapi, tetapi bawahnya pakai kolor doang. Apa artinya? Ibadah kita lakukan yang sifatnya muakkad, tetapi yang wajib kita tinggalkan. Itu kan tidak boleh. Ngaji bagus, tetapi harus dijaga. Apalagi kalau kita baca sebuah kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Syafi'iyah barangkali. Kan orang-orang yang haid banyak larangannya. Di antaranya wadkhulil masjid. Iya kan? Masuk ke dalam masjid, apalagi dia duduk, makanya diupayakan. Kalau kita sedang dalam datang bulan, ya tidak usah. Maknanya apa? Kita melakukan sesuatu, tetapi tidak diterima oleh Allah. Khawatir, ikhtiar kita, hati-hati kita. Nah ini saya memang sudah mau maghrib gitu. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ini wajib pamannya contoh. Iya. Sudah pernah mengalami, cuma nggak netes. Sekarang udah tua kita niat tobat. Iya betul, itu ya. Gimana kalau pernah sewaktu muda atau ya barangkali masih subur kita dulu pernah melakukan itu, ya tentu harus taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dosa apapun insya Allah Allah akan ampuni ya. Kalau kejahilan karena kebodohan, memang ada ulama yang mengatakan yang penting tidak netes gitu, yang penting tidak netes. Ya untuk ikhtiar kita yang lebih baik kalau di luar-luarnya ya tidak jadi persoalan ya Bu ya, tapi diupayakan saja. Kan tidak boleh ya, apalagi yang tidak boleh dari orang-orang yang sedang datang bulan itu. Coba apalagi Bu? Banyak kan? Masya Allah, Masya Allah. Ini teh gelap tuh. Waduh, yang tadinya saya ngelihat neli-neli lincah, sekarang menjadi suap begini. Masya Allah. Buatan ketinggalan dia. Masya Allah. Oh, Bu, yahrumu bil haid, haram bagi orang yang sedang haid. Wanita sama niata asya, 8 persoalan. Tidak boleh itu Bu. Yang pertama as-salat, was-saum, wa qiraatul Quran. Membaca Quran. Dan kalau ngapal gitu boleh enggak? Itu tidak jadi persoalan. Yang penting tidak pegang. Tidak pegang enggak apa-apa. Ya. Kalau bismillahirrahmanirrahim, kita sedang dalam keadaan haid lalu kita ngomong bismillahirrahmanirrahim, itu tidak jadi persoalan kalau gitu Mas. Ya Bu ya. Asal jangan pegang. Wa masul mushaf, memegang juga tidak boleh itu. Wa masul mushaf, memegang Al-Qur'an. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak. Kenapa? Ngaji boleh, yang penting tidak boleh pegang. Maknanya ibu dari jauh ngikut aja deh, ngikut. Ada orang baca Yasin, kitanya ngegerak terus dalam diri atau dalam ikutan, itu tidak jadi persoalan. Yang tidak boleh itu sambil megang kita baca Qur'annya begini. Itu jelas karena la yamassuhu illal mutahharun. Niatnya kan bagus, kita mau ibadah kepada Allah, takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan itu masuk ke dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa masul mushaf, memegang Al-Qur'an, hati-hati betul dengan Al-Qur'an. Lihat kita kadang-kadang Bu Haji lain ya, zaman sekarang mah terhadap Al-Qur'an. Masya Allah, coba kalau ibu-ibu masih kecil, kalau di sini ada Quran, kita sedang jalan gitu ya, ada Quran, dan Masya Allah langsung diambil di paralun, Masya Allah. Dulu mah kan, kalau sekarang mah ya Allah karim, mana sekarang, hati-hati di sana, mananya, ya Bu ya. Iya. Wa masul musyaf. Lalu kemudian wadkhulul masjid, masuk ke dalam masjid itu tidak boleh. Wa tawaf, wa sa'i tidak boleh itu melaksanakan tawaf dia, ya. Lalu wal waktu tidak boleh juga dia melakukan hubungan suami istri. Wa hamluhul Qur'an, membawa Al-Qur'an itu pun tidak boleh. Hati-hati Bu, ya, hati-hati. Wa hamluh itu membawa atau memindahkan deh. Dan gimana kalau saya pegang gini, tadi pakai jempal ya.
pakai penghalang begitu ya, pakai penghalang dan gitu. Itu mah menurut ulama ada ruksohnya, tidak jadi masalah untuk memuliakan Al-Qur'an. Nah, ibu hadirin sekalian yang saya hormati, Allah katakan ini gelap amat, masya Allah. Lanjut ibu, lanjut, masya Allah. Biarin gelap juga, sayangnya yang tidak terlihat. Oh gitu ya, masya Allah. Ya, di sana dikatakan. Lalu bagaimana tadi? Tadi kan dikatakan, Masya Allah, ternyata siksa yang begitu maha dahsyatnya sebagaimana digambarkan oleh Quran surat Al-Ghasyiyah ini diperuntukkan bagi siapa? Pertama bagi orang kafir, yang kedua bagi orang muslim yang beribadah, yang beramal soleh, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal solehnya. Kenapa tidak diterima amal solehnya? Karena amal solehnya tidak tercapai syarat-syarat untuk diterimanya amal. Lalu kemudian bagaimana agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Menurut Profesor Nasrullah dalam Rohaniyat Sedaknya dikatakan, yang pertama, tanamkan dalam diri kita dalam beramal dan beribadah kepada Allah senantiasa menerapkan sifat yang al-khauf minal jalil. Satu, kalau kita ingin terhindar dari azab Allah yang sebagaimana dahsyatnya tadi digambarkan oleh Al-Quran. Kalau kita ingin dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa yang begitu pedih. Kalau kita ingin amal kita diterima oleh Allah, maka salah satu syaratnya adalah al-khauf minal jalil. Terapkan dalam diri kita perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah atau biarkan saja lampunya gelap di sini mah ya. Al-khauf minal jalil, takut kepada Allah. Untungnya bukan om tolelat om bukan. Tapi kuing masya Allah. Tolelat itu ibu itu tuh orang-orang sebelah sana, priangan ke sana. Kalau ada bis lewat itu klakson sebetulnya. Cuma klaksonnya sudah dimodifikasi gitu. Ya Allah, sayanya jadi kehilangan konsentrasi ini jadi gelap begini. Nah, tadi dikatakan kalau amal kita ingin diterima oleh Allah, dijauhkan dari azab sebagaimana digambarkan oleh Al-Ghasyiyah tadi, yang pertama, tanamkan dalam beramal itu sikap kita, prinsip kita yang al-khauf minal jalil, yakni merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf minal jalil, takut kepada Allah, perasaan itu akan muncul jikalau kita mampu melaksanakan hal-hal yang pertama, betul-betul iman kita kuat kepada Allah. Tadi coba saya katakan, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bertambah keimanan kita. Maka ketika kita melaksanakan ibadah, bertambah keimanan kita. Ketika kita sholat, bertambah keimanan kita. Ketika kita ngaji, kalau hujan, pindah ke yang tidak hujan. Ya Bu ya, Masya Allah, Masya Allah. Ini kadang-kadang Masya Allah. Di sini dikatakan Allah karim. Al-khauf minal jalil, takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu akan muncul kalau betul-betul kita beriman kepada Allah. Oh, yang namanya keimanan itu Rasul katakan khamsun minal iman. Ada yang hafal hadisnya? Wah, khamsun minal iman. 5 hal bagian dari keimanan seseorang. Ya, malam yakun fihi syai'un minhunna fala imanalah. Kalau tidak ada 5 prinsip, 5 perbuatan dalam pribadi yang bersangkutan, maka jangan mengaku-ngaku beriman kepada Allah. Yang pertama, at-taslim li amrillah. Tunduk, patuh akan seluruh ketentuan Allah. Itu adalah iman. Tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah keimanan. Waridho bi qadaillah, ridho dengan ketentuan dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi minallahi taala. Itu kita, itu adalah keimanan. Iya,
Ini mah jangan sampai kalau lagi seneng mah sebodoh amat gitu. Jauh dari Allah. Lupa kadang-kadang mau boro-boro tahajud, boro-boro sholat taubat. Iya kan? Kadang-kadang mau sholat wajibnya juga di akhir-akhir. Itu kita mah kadang-kadang begitu kan kadang-kadang. Waridho biqada'illah. Wa taqwidu illallah kata Rasulullah. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suatu persoalan. Punya masalah bukan pergi ke dukun. Punya masalah bukan pergi ke orang pinter. At-taqwid illallah. Berserah diri kepada Allah. So, turunkan semuanya. Doa kepada Allah. Tahajud kepada Allah. Salat taubat. Salat hajat kita kepada Allah. Maka insya Allah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman itu diantara. Kalau kita ingin diterima amal kita, kuatkan dulu. Kokohkan dulu keimanan kepada Allah. At-taslim. Waridho. Watabid, watawakul Allah, tawakal kepada Allah. Apapun yang terjadi dalam diri kita, ini mah baru ngaji hujan gede sedikit, udah jadi alasan nggak datang ke Masjid Taklim. Ini mah di kampung lain, jamaah yang di sini tuh juga, insya Allah nggak beda. Masya Allah. Iya kan kadang-kadang mah, Masya Allah, tawakal kepada Allah. Dalam mencari keridhaan Allah itu. Yang kelimanya, tanda orang beriman itu adalah as-sabar. Sabru ala kulli hal, dia sabar terus dalam berbagai hal. Nah, kata Rasulullah, menurut tafsir Ibnu Katsir tadi, Ibu, kalau kita ingin dijauhkan dari azab sebagaimana yang digambarkan Al-Ghasyiyah tadi, kemudian amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama tanamkan dalam diri kita al-khauf, takut kepada Allah. Jadi kalau sudah begitu, insya Allah, ya, setelah iman kita meningkat, maka muncul kata Rasulullah, tanamkan ikhlas atau husnul niat dalam melakukan amal. Ini kadang-kadang kita nih, amalnya mah banyak sebetulnya mah. Ke majelis taklim rajin, ngaji rajin, tapi niatnya yang berbeda. Macam-macam. Kalau di sini mah enggak, ini mah untuk menambah keimanan kita, untuk memperbaharui niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya suatu persoalan itu tergantung niatnya. Husnul niat, perbaiki niatnya. Pergi ngaji, pergi kita, bahkan hati-hati ada yang berangkat tahun ini ke Mekah. Insya Allah ada yang berangkat ke alhamdulillah Bu ya. Hati-hati ini mah enggak, bukan di sini. Jangan sampai berangkat ke haji, kamu mah duitnya banyak, kok nggak pernah ke haji gitu. Ya saya belum dapat hidayah sekali. Itu masih mendingan itu jawabnya. Barang yang udah mau berangkat, alhamdulillah. Saya mau berangkat haji, malu takut dikatakin orang kaya yang kikir. Masya Allah, itu hati-hati. Sudah lain niatnya. Itu tadi, orang banyak orang yang beribadah, beramal, tetapi syaratnya tidak terpenuhi, maka tertolak di hadapan Allah. Itu maknanya. Tidak sedikit Ibu. Atau niatnya barangkali ada di kampung saya, daerah Sukabumi sana. Masya Allah, udah mah usianya sudah hampir 90 tahun. Coba deh, jangan katanya. Ini mah hayang pergi haji deui, ini mah. Amin ini payah di situ. Ya Allah, karim niat, sudah pengen mati di situ itu salah. Walaupun Masya Allah, biar apa nenek mati di sana? Ya biar masuk surga. Niatnya kelihatan betul. Kalau masalah itu mah Allah yang Maha tahu. Itu mah. Yang penting kita mah ingin senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah apa di sana itu mah takdir Allah. Maknanya begitu. Tidak sedikit Ibu, hati-hati betul. Ya kan? Orang pergi ngaji, kadang-kadang ngaji cuma takut nggak ditemenin doang. Pergi ngaji bareng-bareng cuma takut kalau lagi hajat nggak ada yang kondangan. Pergi ngaji cuma takut kalau selamatan nggak ada yang datang. Masya Allah, Masya Allah. Ringan kalau begitu. Nah, melakukan apa? Yang kayak seperti ini kata Ibnu Katsir, dia beramal soleh, tetapi amal solehnya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan diterima, maka Allah akan berikan dia minuman dari sumber air yang sangat panas. Maka Allah akan jalankan dia menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan memberikan makan kepada yang bersangkutan dari pohon yang berduri, yang tidak akan mampu mengenyangkan dan juga tidak akan mampu menghilangkan
menghilangkan rasa lapar yang bersangkutan. Na'udzubillah, subhanallahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah. Mangga, kenapa Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang, oh ya, orang luar gitu ya. Oh gitu. Allah katakan, kalau dalam hubungan sosial, hubungan masyarakat, kita tidak bisa membedakan. Ya, sama-sama saja. Hablum minallah wa hablum minan nas. Duribat alaihimud dillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Manusia itu akan ditimpakan kesengsaraan hidup dan kesusahan hidup kecuali manusia-manusia yang mampu menjalin hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia. Dengan Allah sudah jelas. Dengan sesama manusia, kita ada hubungan dengan sesama muslim, ada yang berhubungan dengan non-muslim. Dengan non-muslim, kalau itu hubungannya hubungan sosial, tidak jadi persoalan. Bantu-membantu, mangga aturan. Tetapi ketika masalah akidah dan ibadah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abadtu antum a'biduna ma a'bud dinukum waljadi. Jelas. Itu dalam masalah agama. Kalau dia ngasih makanan ke kita, roti sudah kelihatan halalnya, hantem aja makan, tidak jadi persoalan. Iya. Cuma kalau mereka melakukan amal baik jadi pahala tidak sama sekali. Ada orang non-Islam nyumbang ke masjid segede-gedenya jadi pahala tidak sama sekali, tidak ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan sosial silakan, tidak jadi persoalan Bu. Tetapi lana a'maluna wa lakum a'malukum. Amal saya untuk saya, amal kamu untuk kamu, gitu loh maknanya. Dalam kehidupan sosial tidak usah kita membedakan. Apalagi di kalangan kita kan kafirnya pun kafir zimmi. Sah-sah saja ya Bu ya. Asal jangan mencampuri urusan agama yang bersangkutan dan dia pun tidak mencampuri urusan agama kita. Itu maknanya. Mau nyariat menurut agama atau harus itu mari nyariat mah? Iya, cuma nyariatnya jangan sampai menggadaikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya, kita boleh nggak berobat? Ya, silakan. Maka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari baiknya, oh gitu. Hari baik semua juga insya Allah baik lah Ibu Maya Bu ya. Hari baik. Cuma kalau minta kelancaran tidak apa-apa. Yang penting Ibu tidak boleh menggadaikan akidah kita, tidak boleh menggunakan ayat-ayat yang bukan dari ayat Al-Qur'anul Karim. Insya Allah Bu ya. Tapi akan lebih baik Allah katakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada Allah, maka Allah yakin akan mengabulkan doa kamu. Insya Allah, ya Bu ya. Ini mah kalau ada, kata si Ibu juga. Ya tidak jadi persoalan, ya. Minta didoakan kepada kiai, boleh tidak? Tidak jadi persoalan. Kenapa? Soalnya kan saya mah orangnya taat, tidak terlalu taat kepada Allah. Betul, karena doa itu kan ada yang, inilah maksud saya. Kalau handphone yang bagus, channel 4 itu sinyalnya juga kuat, ya kan? Pulsanya banyak, HP-nya bagus, maka nyambungnya juga cepat, karena sinyalnya kuat. Tetapi HP-nya jelek, pulsanya tidak ada, nyambungnya juga lambat. Begitupun kita mah tahajud nggak pernah, sholat taubat boro-boro, sholat saja tidak pernah, kedekatan dengan Allah seduk sekali, sholatnya juga cuma 1 tahun 2 kali doang, Idul Fitri sama Idul Adha. Barang doa kepada Allah, ya Allah berikan rezeki yang banyak, kata Allah. Udah mikir sih teman.
Iya, tapi Allah tidak punya sifat seperti itu. Tidak. Ya kan? Tidak. Tetapi tentu doanya akan terhalang, terhijab. Ya kan? Itu. Jadi deh, Ibrahim bin Adham pernah ditanya. Ibrahim bin Adham jalan ke sebuah pasar. Lalu kemudian ada masyarakat pasar bertanya kepada Ibrahim bin Adham, ya Syekh, kalau kata bahasa kita mah, saya sudah berdoa kepada Allah, tapi kok Allah tidak mengabulkan ya doa saya? Apa jawab Syekh Ibrahim bin Adham? Li'anna qulubuhum matat bi asrati asya'a. Karena hati kamunya sudah mati dengan 10 persoalan. Apa 10 persoalan nanti kita bahas. Ya, tapi yang jelas matinya hati itu adalah faktor utama untuk tertahannya doa tidak langsung dikabulkan oleh Allah. Mati hati. Mata hati itu mati karena 10 persoalan. Kita ketahui Allah tetapi tidak menjalankan syariat Allah. Kita ngaku terhadap Rasulullah sebagai umat Rasulullah tapi tidak menjalankan syariat Rasulullah. Kita yakini Al-Quran sebagai kitab Allah tetapi kita tidak pernah membacanya. Banyak rentetannya. Itu Bu artinya. Boleh kita minta doa kepada kiai. Sah-sah saja aturan. Silahkan saja. Kenapa? Kiai itu kan lebih juhud daripada kita. Keimanannya lebih tinggi daripada kita. Mungkin faktor kedekatannya dengan Allah pun akan lebih dekat. Silahkan saja. Selama itu tidak menggadaikan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita perginya ke mbah apapun itu yang tidak menggunakan ayat-ayat Allah, apalagi pakai mantranya song-song sang ratu si janda mencerong angin-angin nasarang, wah itu mah sudah jauh. Hati. Ya, yang penting jaga keimanan dan akidah kita sudah setengah. Nah, ya. Jadi tadi kalau amal kita ingin diterima itu al-khauf minal jalil, ikhlas di dalam perbuatan kita, husnun niat. Ya, yang terakhirnya adalah ittiba. Ittiba itu apa? Banyak orang beramal tetapi tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ittiba itu adalah mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Ibu lagi rajin sholat misalkan. Padahal sholat zuhurnya cuma 4 rakaat. Karena lagi senang sholat, udah sholat zuhur 12 rakaat. Ya nggak jadi, itu ditolak oleh Allah. Maknanya ittiba. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau Rasul memerintahkan, lakukan. Kalau Rasul mencegah itu, jangan dilakukan. Maka insya Allah amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah akan menjauhkan kita dari siksa dan azab sebagaimana digambarkan oleh Quran surat Al-Ghasyiyah yang digambarkan dari ayat 1 sampai yang ke-7 tadi. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Benarnya apa yang saya sampaikan murni hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah dari guru-guru saya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salahnya apa yang saya sampaikan murni dari mulut saya dan dari syaitan laknatullah. Mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.